Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peli Aviola dari kelompok 2 beserta ketiga teman saya, Deka Pramitasari, Nur Muhammad Faiz, dan Regina Francisca. Di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen dan administrasi sekolah. Yang pertama, pokok pembahasan kami. Yang pertama, konsep dasar manajemen dan administrasi sekolah. Yang kedua, fungsi-fungsi manajemen dan administrasi sekolah. Konsep dasar manajemen dan administrasi sekolah. Manajemen sekolah secara umum adalah proses perencanaan, pengaturan, pembinaan, dan pengawasan pada program atau kegiatan dalam satu organisasi, instansi, atau sekolah, atau bisa diartikan juga sebagai ilmu dan seni mengenai upaya untuk bisa memanfaatkan sumber daya agar bisa mencapai tujuan yang sudah dibuat dengan efektif dan efisien. Konsep dasar manajemen dalam pendidikan atau lingkungan sekolah diantaranya, yang pertama, manajemen dilihat sebagai ilmu. Yang kedua, manajemen merupakan seni. Yang ketiga, manajemen merupakan sebuah proses. Selanjutnya, administrasi sekolah. Sedangkan administrasi pendidikan atau sekolah berdasarkan pengertian para ahli bisa diartikan dalam dua pengertian, yaitu ilmu dan juga proses. Atau secara umum bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari proses penataan pada sumber daya, yaitu kurikulum, fasilitas, dan juga manusia, agar bisa mencapai tujuan pendidikan yang sudah dibuat secara efektif dan efisien. Dalam ruang lingkupnya pun, administrasi akan terbagi lagi dalam beberapa bagian. Berapa di antaranya seperti administrasi organisasi yang berhubungan langsung dengan semua bagian yang ada dalam suatu organisasi pendidikan. Administrasi kurikulum yang berhubungan dengan bagian perencanaan kurikulum pendidikan dari mulai metode, sistem, penyusunan kalender akademik, hingga proses evaluasinya. Administrasi keuangan berhubungan dengan kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugas, administrasi peserta didik, administrasi tata usaha, dan masih ada beberapa yang lainnya. Jadi, berdasarkan penjelasan di atas, manajemen dan administrasi pendidikan memiliki konsep dasar yang berbeda, namun dalam prakteknya akan saling berkaitan. Sementara untuk kewenangannya, manajemen pada level menengah atau bawah dan administrasi di level atas. Pada perannya, manajemen akan bertindak sebagai pelaksana dan administrasi sebagai penentu. Untuk wilayah operasinya, manajemen akan bekerja di bawah administrasi, dan administrasi secara penuh mempunyai kontrol atas semua aktivitas yang dilakukan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi manajemen dan fungsi-fungsi dari manajemen. Fungsi manajemen itu ada 4. Yang pertama itu adalah fungsi perencanaan, yang kedua itu adalah fungsi pengorganisasian, yang ketiga ada fungsi pengarahan, dan keempat ada fungsi pengawasan. Yang pertama itu adalah fungsi perencanaan. Perencanaan adalah proses memikirkan dan menetapkan kegiatan-kegiatan atau program-program yang akan dilakukan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan tertentu. Proses perencanaan dilaksanakan secara kolaboratif atau kerjasama, yaitu dengan mengikutsertakan personel sekolah dalam semua tahap perencanaan. Nah, berikut itu ada beberapa manajemen. Yang pertama itu adalah perencanaan manajemen peserta didik. Seperti contohnya itu adalah pada penerimaan peserta didik. Yang kedua itu ada perencanaan manajemen kurikulum, seperti contoh penyusunan kalender pendidikan. Yang ketiga itu adalah perencanaan manajemen ketenagaan, seperti contohnya itu adalah penyusunan formasi guru.
Nah, yang keempat itu ada perencanaan manajemen fasilitas, contohnya itu seperti analisis kebutuhan sarana atau prasarana sekolah. Dan yang kelima itu ada perencanaan manajemen pembiayaan, contohnya itu adalah seperti penyusunan RAPBS. Dan yang keenam itu adalah perencanaan manajemen ketata laksanaan dan sistem informasi. Seperti contohnya itu perencanaan alur ketata laksanaan. Yang kedua itu adalah fungsi pengorganisasian. Sagala pada tahun 2011 dalam Ahmad 2016 halaman 21 menjelaskan bahwa pengorganisasian itu diartikan sebagai kegiatan pembagian tugas di antara mereka yang terlibat dalam kerjasama di sekolah. Tugas-tugas ini sangat banyak sehingga tidak dapat dilakukan oleh satu orang saja. Tugas ini dibagi untuk dikerjakan oleh masing-masing unit organisasi. Di sini ada 6 macam manajemen pengorganisasian. Yang pertama itu ada pengorganisasian manajemen peserta didik. Contohnya itu adalah pengelompokan peserta didik itu berdasarkan pola tertentu. Yang kedua itu adalah pengorganisasian manajemen kurikulum. Maaf, di sini ada kesalahan sedikit. Jadi maksudnya itu adalah manajemen kurikulum. Seperti contohnya itu pembagian tugas mengajar para guru. Yang ketiga itu adalah pengorganisasian manajemen ketenagaan. Contohnya itu adalah pembagian tugas guru dan pegawai lainnya. Nah, yang keempat itu adalah pengorganisasian manajemen fasilitas. Contohnya itu adalah penataan sarana dan prasarana sekolah. Dan yang kelima itu adalah pengorganisasian manajemen pembiayaan. Contohnya itu adalah pengadaan dan pengalokasian anggaran sekolah. Dan yang keenam itu adalah pengorganisasian manajemen ketata laksanaan dan sistem informasi. Contohnya itu adalah pengadaan sistem ketata laksanaan. Oke, selanjutnya nomor 3 itu adalah fungsi pengarahan. Sagala tahun 2011 dalam Ahmad 2016-22 mengatakan bahwa pengarahan dilakukan agar kegiatan yang dilakukan bersama itu tetap melalui jalur yang telah ditetapkan, tidak terjadi penyimpangan yang dapat menimbulkan terjadinya pemborosan. Nah, berikut ini contoh kegiatan pengarahan yang di pengarahan manajemen itu di sekolah. Yang pertama itu adalah pengarahan manajemen peserta didik. Contohnya pembinaan kedisiplinan peserta didik. Yang kedua itu ada pengarahan manajemen kurikulum, seperti contoh pelaksanaan kegiatan pembelajaran di sekolah. Yang ketiga itu adalah pengarahan manajemen ketenagaan. Contohnya itu adalah pembinaan profesionalisme guru dan pegawai. Dan yang keempat itu adalah pengarahan manajemen fasilitas. Contohnya itu adalah pemanfaatan sarana dan prasarana sekolah. Yang kelima itu ada pengarahan manajemen pembiayaan. Contohnya adalah pembukuan keuangan sekolah. Dan yang keenam itu adalah pengarahan manajemen ketata laksanaan dan sistem informasi. Contohnya itu adalah implementasi sistem ketata laksanaan. Dan yang terakhir pada fungsi-fungsi manajemen di sekolah yaitu fungsi pengawasan. Sagala 2011 dalam Ahmad 2016 halaman 23 mengatakan bahwa mengawasi adalah proses administrasi, melihat yang terjadi di lapangan sesuai dengan yang seharusnya terjadi atau tidak. Jika tidak, maka penyesuaian yang perlu dibuatnya. Nah, berikut ini adalah contoh pengawasan manajemen di sekolah. Yang pertama itu ada pengawasan manajemen peserta didik. Contohnya itu adalah pemantauan dan penilaian peserta didik. Yang kedua itu adalah pengawasan manajemen kurikulum. Contohnya itu adalah evaluasi proses belajar mengajar. Yang ketiga itu adalah pengawasan manajemen ketenagaan. Contohnya itu adalah pemantauan kinerja guru. Dan yang keempat itu adalah pengawasan manajemen fasilitas. Contohnya itu adalah pemantauan kinerja dan pemeliharaan sarana dan prasarana di sekolah. Dan yang kelima itu adalah pengawasan manajemen pembiayaan. Contohnya itu adalah pemantauan keuangan sekolah. Dan yang keenam itu adalah pemantauan ketata laksanaan.
dan sistem informasi pengawasan. Contohnya itu adalah pemantauan tata laksanaan. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman-teman. Oke, baiklah saya lanjut. Fungsi-fungsi administrasi sekolah ada perencanaan, pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan, pengkoordinasian, pencatatan dan pelaporan, pergerakan, penganggaran, pengawasan, dan penilaian. Oke, selanjutnya. Yang pertama itu perencanaan. Tanpa perencanaan yang matang, kita tidak dapat mengharapkan kegiatan yang akan kita laksanakan akan berjalan lancar serta mencapai tujuan. Perencanaan merupakan suatu langkah persiapan dalam suatu pelaksanaan, suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Proses penyusunan rencana yang harus diperhatikan adalah menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan dalam mencapai tujuan, yaitu dengan mengumpulkan data, mencatat, dan menganalisis data, serta merumuskan keputusan. Yang kedua itu ada pengorganisasian. Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan membentuk hubungan-hubungan kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dan mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini berisi tentang tata cara yang mengatur hubungan kerja guru dan karyawan atau antar divisi. Pengorganisasian bertujuan untuk mengurangi masalah yang sering terjadi dalam bekerja. Dalam melakukan pengorganisasian perlu adanya pembagian kerja yang jelas, pembagian wewenang dan tanggung jawab, serta harus fleksibel dan profesional. Selanjutnya. Yang ketiga itu ada fungsi kepegawaian. Oke, saya lanjut. Yang ketiga itu ada fungsi kepegawaian. Kepegawaian adalah pengisian suatu bidang atau unit dengan personal yang akan melaksanakan tugas kegiatannya. Dalam kepegawaian yang menjadi titik penekannya ialah personal itu sendiri. Aktivitasnya yang dilakukan di dalam kepegawaian antara lain menentukan, memilih, menetapkan, dan membimbing personel. Yaitu yang keempat, pengarahan. Pengarahan merupakan pengarahan yang diberikan kepada anggota organisasi sehingga mereka menjadi karyawan yang berpengaruh dan akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah ditetapkan organisasi. Drifting juga mencakup kegiatan yang dirancang untuk memberikan orientasi kepada pegawai antara lain informasi tentang hubungan antara bagian, antar pribadi, kebijaksanaan, dan tujuan organisasi. Selanjutnya. Yang kelima, pengorganisasian. Koordinasi yang dimaksud adalah melakukan koordinasi dalam bentuk meeting, evaluasi berkala, pembentukan panitia, pembentukan buku pedoman, karyawan, dan guru serta siswa. Yang keenam itu pencatatan dan pelaporan. Recording dan reporting dalam lembaga sekolah biasanya memuat sebagai macam jenis administrasi yang secara umum terdiri dari yang pertama itu administrasi program pengajaran. Contohnya silabus,
dana pelaksanaan, pembelajaran, pembagian tugas mengajar, dan lain sebagainya. Yang kedua itu administrasi kesiswaan, misalnya penerimaan siswa baru, mutasi siswa, buku induk siswa. Yang ketiga itu administrasi kepegawaian, misalnya itu daftar hadir kepegawaian, daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan, daftar riwayat hidup pegawai, dan lainnya. Yang keempat itu ada administrasi keuangan, misalnya laporan bertanggungjawaban, bantuan operasional sekolah, atau rencana kegiatan anggaran sekolah. Yang terakhir itu ada administrasi keuangan atau barang, misalnya buku inventasi barang, buku pemeriksaan, perlengkapan, dan sejenisnya. Baik, yang ketujuh yaitu fungsi pergerakan atau motivating, di mana di dalam menggerakkan sesuatu pastilah tentunya ada proses-proses yang mungkin dapat membantu. Namun dalam hal itu tidak lepas dari objek-objek yang kita gerakkan. Jadi tidak ada pedoman tertentu di dalam penggerakan, namun ada beberapa pedoman umum yang bisa kita lakukan di dalam pergerakan. Karena di mana di dalam hal pergerakan ini adalah salah satu aktivitas seorang manajer di dalam pemerintahan, di mana di sini bisa menugaskan, menjuruskan, mengarahkan, dan juga menuntun karyawan atau personel yang ada di sekolah untuk menjalankan atau melaksanakan kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Adapun pedoman umum yang mungkin biasa dilakukan di sekolah, diantaranya yaitu dengan cara memotivasi kepada peserta didik atau bawahannya atau pegawai yang lainnya yang ada di sekolah, kemudian melakukan komunikasi yang efektif, atau juga bisa dengan mengembangkan partisipasi aktif di kalangan pelajar yang ada di sekolah atau personel yang ada di sekolah. Dan juga yang kedelapan yaitu fungsi penganggaran atau budgeting. Nah, di mana di sini penganggaran di sini bisa dianalogikan sebagai aspek yang penting dalam kebutuhan sehari-hari, di mana tentunya manusia itu membutuhkan makanan untuk melakukan kegiatan. Begitu juga pentingnya fungsi pembiayaan ini di dalam kegiatan sekolah atau di dalam proses administrasi di sekolah. Nah, di mana pembiayaan di sini adalah salah satu kegiatan yang berisi tentang dana dan anggaran. Pembiayaan sekolah merupakan kegiatan untuk mendapatkan biaya serta mengelola anggaran pendapatan dan belanja pendidikan menengah. Nah, di mana kegiatan ini dimulai dari perencanaan biaya, usaha untuk mendapatkan dana yang dapat mendukung rencana yang akan kita lakukan, mulai dari penggunaan serta pengawasan penggunaan anggaran tersebut. Nah, di dalam penganggaran di sini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Di antaranya yang pertama itu ada perencanaan tentang berapa biaya yang akan diperlukan, dari mana dan bagaimana itu dapat diperoleh dan diusahakan, dan bagaimana cara penggunaan biaya tersebut, siapa yang akan melaksanakannya, serta bagaimana pembukuan dan pertanggungjawaban dari biaya tersebut, dan bagaimana pengawasannya, serta hal lain sebagainya. Kemudian yang ke-9 yaitu ada fungsi pengawasan atau controlling. Nah, kegiatan pengawasan ini dilakukan agar perilaku personalia yang ada di sekolah itu dapat mengarahkan tujuan yang telah ditentukan, bukan hanya semata-mata untuk tujuan individual. Dan di sini tujuannya agar tidak terjadi penyimpangan, di mana yang berarti antara rencana dan pelaksanaan harus sesuai dengan tujuan yang akan dicapai. Dengan demikian, jelaslah pengawasan atau controlling ini tuh mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan yang dilakukan itu sesuai rencana atau tidak. Nah, melalui pengawasan yang efektif, roda kegiatan atau pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah itu bisa diimplementasikan dengan baik sesuai dengan rencana, kebijakan, dan upaya pengendalian mutu yang dapat dilaksanakan dengan baik. Yang ke-10 fungsi penilaian atau evaluating. Nah, di mana di sini evaluasi sebagai fungsi administrasi pendidikan adalah salah satu aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai di mana pelaksanaan yang dilakukan di dalam
organisasi itu mencapai hasil yang sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan di dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kemudian, evaluasi di sini untuk mengetahui berhasil atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan di sekolah. Diperlukan adanya penilaian atau evaluasi ini untuk melakukan atau untuk menjalankan penilaian yang lebih baik lagi sehingga dapat dievaluasi program kegiatan yang dilaksanakan di sekolah bisa lebih baik lagi. Dengan demikian, penilaian tentang efisiensi pendidikan itu bukanlah untuk menentukan untung rugi secara finansial, tetapi berhasil atau tidak berhasil suatu pendidikan harus dinilai dari sudut pandang keuntungan dan kerugian yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan yang ada di sekolah. Nah, secara lebih rinci, maksud dari tujuan atau penilaian evaluasi di sini, yang pertama itu memperoleh dasar pertimbangan apakah pada akhir suatu periode kerja atau pekerjaan tersebut berhasil atau tidak, kemudian menjamin cara bekerja yang efektif dan efisien juga, selanjutnya dapat memperoleh fakta-fakta tentang kendala apa dan tantangan apa untuk menghindari situasi yang dapat menghambat di dalam menjalankan kegiatan yang ada di sekolah, dan tentunya untuk memajukan kesanggupan para personel dalam mengembangkan aktivitas yang lebih baik lagi di dalam kegiatan yang ada di sekolah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.